Ibrani 5 ayat 11. Sudah dapat? Tentang hal ini ayat 11, banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkannya. Tentunya ini mengenai ayat-ayat di atas, yaitu mengenai Tuhan Yesus. Ya, banyak yang mau diterangkan oleh pengarang buku Ibrani ini. Bahwasanya banyak mau kuceritakan padamu, tapi belum bisa. Mengapa? Karena sukar kami menjelaskannya kepadamu, sukar untuk dijelaskan, karena kamu lamban dalam mendengarkan, sulit mendengar, sulit mengerti, ya, sulit nangkap, sulit menyambut firman Tuhan. Hari ini saya percaya saudara sangatlah lembutnya hati saudara, maka saudara hadir di sini. Tetapi ada orang yang tidak mau saudara bertumbuh, sulit untuk disampaikan dengan firman Tuhan, sulit menjelaskannya, lamban dia untuk mendengarkan dan mau menyambut firman Tuhan. Kalau saudara baca dalam Matius 13, ya, dan paralelnya Markus 5 dan Lukas 8 mengenai benih yang ditabur. Benih itu adalah firman. Maka kita akan melihat, saya katakan saja, saudara baca sendiri, ya, mengenai benih yang ditabur. Matius 13, Markus 4, Lukas 8, ya. Bahwasanya benih yang ditabur itu adalah firman Tuhan. Amin. Dan kemudian firman Tuhan ditabur dalam hati manusia. Ada 4 macam hati manusia. Satu dikatakan seperti jalan, ditabur saudaraku, gak ada yang tumbuh, datang burung dimakan, habislah firman. Itulah orang yang sama sekali nggak peduli firman Tuhan. Apapun ditabur, dimakan setan semuanya. Diambil setan, gak ada singgah di hatinya. Yang kedua, yaitu hatinya seperti tanah yang berbatu-batu, sedikit tanahnya, ditabur, tumbuh dia, tapi akarnya tidak bisa tumbuh banyak, tidak bisa bertahan. Lalu datanglah saudaraku, matahari terik atau angin atau apa saja saudaraku, langsung mati, layu. Orang-orang demikian seperti KKR itu kemarin saudaraku, misalnya sukacita dia, punya iman, gembira dia, sembuh. Lalu kemudian pulang dia ke rumah, orang berkata, "Mengapa kau GKI? Jangan, begitu begini." Kalau kau ke situ, kalau misalnya orang tuanya, "Aku kasih lagi uang sekolah," langsung berhenti. Ya, oleh karena banyak pencobaan, banyak aniaya, nggak bisa lagi tumbuh firman Tuhan itu. Jadi berarti saudaraku memang kalau ditaruh itu bisa saudaraku tumbuh dalam hati. Tapi kalau dia seperti itu hatinya, sedikit aja aniaya, lalu kemudian layu meninggalkan Tuhan, maka matilah firman Tuhan itu. Ada lagi orang saudaraku dikasih firman Tuhan, dia terima, maka dia datang ke gereja. Tapi kemudian setelah berapa lama, dia training dasar, dia training pelayanan, sampai 6 bulan atau lebih, lalu mulailah datang saudaraku, diberkatilah dia, sehatlah dia. Lalu kekayaan atau berkat itu membuat dia firman Tuhan itu dibantu seperti tanah berduri, ada semaknya. Semak itu membantu sehingga benih itu tidak bisa mengeluarkan buah. Lalu dia tetap dalam duniawi. Tetapi yang Tuhan kehendaki, yaitu supaya setiap orang bisa mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu tumbuh dalam hati orang seperti tanah yang subur, yang lembut. Ya, yang dikatakan yang suka firman, yang menyambut firman Tuhan, yang mengerti firman Tuhan, dan kemudian percaya firman Tuhan itu, lalu menyimpannya dalam hatinya, lalu bertekun mengerjakannya, lalu dia mengeluarkan buah 100 kali ganda, 60 kali ganda, 30 kali ganda. Artinya hidupnya berubah. Haleluya. Buah kebenaran. Amin saudaraku. Nah, begitulah seharusnya hati kita kalau kita mau mendengarkan firman. Tetapi dalam hal ini, orang-orang ini dia tidak mau mendengarkan firman. Itu sebabnya dia tidak bisa bertumbuh. Tidak ada benih firman itu yang menyebabkan hidupnya berubah. Makanya dia hanya seperti bayi-bayi terus. Di bayi saudaraku, bayi terus. Saudara tahu kalau bayi-bayi, ya, kalau kami diajarin dulu saudaraku, bayi umur seminggu makanannya 6 kali 10 cc, 6 kali 20 cc, 6 kali 30 cc, sampai seminggu 6 kali 70 cc. Kemudian sesudah sebulan itu seterusnya 6 kali 100 cc. Lalu sampai 3 bulan ditambah dengan makanan padat saudaraku, ya, bubur susu 6
Namun itu harus kami hafal dan harus kami ajari ibu-ibu itu supaya anak itu dari anak bayi, dari bayi kemudian jadi anak, lalu jadi remaja, jadi dewasa. Dan umur setahun harus mulai makanan padat. Kalau minum susu terus, walaupun susu itu baik, tidak cukup untuk pertumbuhannya. Itu sebabnya kalau anak-anak hanya netes saja dengan anaknya sampai umur 4 tahun, anak itu kan kurang gizi. Ya harus mulai makanan padat, dan makanan padat itu akan membuat tubuhnya bertumbuh dengan sehat. Secara rohani begitu. Ayat 12 kita baca, Ibrani 5. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Begitulah mereka itu, seperti bayi-bayi. Mereka tidak bisa makanan keras, mereka hanya mau susu saja. Saudaraku, kalau kita sudah selamat, relakanlah diri kita diajar, dimuridkan, diberikan firman, terima dengan baik, lakukan. Satu, setiap perkara kecil, lalu